Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Azil Hadi Prayitno di mata pelajaran Administrasi Kepegawaian. Selamat pagi, tetap semangat. Walaupun kondisi seperti ini, tetap semangat. Jadilah pembeda dari yang lainnya. Di belakang saya ini kebetulan seharusnya itu kelas kalian, tapi karena kondisi seperti ini tidak bisa untuk datang ke sekolah, tidak bisa menempati kelas kalian seperti ini. Kita harus belajar daring atau PJJ. Tetap semangat, jadilah pembeda. Tetap fokus pada cita-cita. Kemudian kalau ingin sukses itu lakukanlah yang mereka tidak lakukan. Jadi kamu melakukan yang sesuatu yang lebih, itu kunci suksesnya. Kemudian saya tekankan lagi, saling memahami dan saling menghargai. Yang dimaksud dengan memahami dan menghargai adalah memahami kondisi yang sekarang ini. Karena emang kondisi sekarang ini harus kerja ekstra, belajar pun harus daring. Tapi harus saya tekankan, harus serius atau tidak boleh setengah-setengah. Lakukanlah yang mereka tidak lakukan. Tetap semangat dalam belajar atau mengikuti dari ini. Kemudian menghargai dalam arti di sini semua materi yang diberikan Bapak Ibu itu bisa dengan video PowerPoint atau rangkuman materi yang diberikan, itu semua sudah dipikirkan atau dibuat oleh Bapak Ibu guru. Itu tolong dihargai. Menghargai dalam arti di sini kalau misalnya diberikan materi tentang video, tolong dilihat videonya, kemudian kalau PowerPoint tolong dibaca, kemudian kalau materi tolong dibaca. Karena Bapak Ibu guru semua itu dalam kondisi seperti ini itu 2 kali bekerja. Yang pertama itu membuat materi sesuai dengan daring ini, membuat materi semenarik mungkin, membuat materi yang dapat dipahami semudah mungkin dan lain sebagainya. Nah, itu tolong dihargai oleh kalian semua dengan cara melihat, kalau misalnya video ya melihat videonya, kalau materi ringkasan atau PowerPoint ya tolong dibaca. Kemudian untuk soal yang kemarin sudah saya baca sebagian, tapi notabene-nya hampir semua pertanyaan itu sama, ada beberapa yang berbeda. Dari materi yang saya akan terangkan nanti mungkin akan menjawab pertanyaan yang Dedek pertanyakan di pertemuan kemarin. Mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab, ya mohon maaf karena ada 3 kelas. Atau mungkin bisa bertanya lagi di kolom komentar. Kemudian untuk absensi silahkan kalian tulis di kolom komentar nama, absen, dan kelas. Untuk sore saya masukkan ke Edjunar. Kalau yang tidak hadir berarti saya anggap alfa. Mungkin itu aja. Berikut adalah materi yang administrasi kepegawaian. Administrasi Kepegawaian OTKP 2020 kelas 12. Materi pokoknya adalah yang pertama itu tentang pengertian disiplin pegawai negeri sipil, yang kedua kewajiban PNS atau pegawai negeri sipil, yang ketiga larangan bagi PNS, yang keempat adalah tingkat dan jenis hukuman disiplin. Kemudian sebelum memasuki ke materi pokoknya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana perekrutmen PNS untuk yang sekarang ini. Yang pertama yaitu ada pendaftaran akun, yang kedua adalah tes SKD, yang ketiga adalah tes SKB, yang keempat adalah pemberkasan. Atau pemberkasan itu ada sudah otomatis
akan menjadi PNS. Ada pendaftaran akun di mana kita harus mendaftar secara online atau membuat akun di mana itu ada email, nomor HP, dan seterusnya. Kemudian upload ijazah, daftar nilai, kemudian KTP dan KK, kemudian mendaftar secara online. Mendaftar itu sesuai dengan lowongan yang ada dan masuk kriteria kualifikasi. Karena lowongan yang ada itu tertera di lowongannya itu tertera kualifikasinya. Misalnya lowongan guru SDN 1 Pucang. Kualifikasi adalah sarjana pendidikan sekolah dasar. Umur di bawah 35, kemudian IPK harus di atas 3 dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah mendaftar, menunggu seleksi administrasi, di mana seleksi administrasi itu yang sesuai dengan kriteria atau kualifikasinya. Kemudian kalau sudah diterima atau lolos tes administrasi, seleksi administrasi, kemudian masuk ke SKD, di mana tes SKD itu tes seleksi kompetensi dasar, di mana yang di soal-soal SKD ini adalah materi umum, ada materi matematika, wawasan, PKN, kewarganegaraan, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian kalau tes SKD lolos, lanjut ke tes SKB. Tes SKB itu tes seleksi kompetensi bidang, di mana tes itu sesuai dengan bidang yang didaftarkan. Misalkan di bidang kesehatan berarti tes itu tentang kesehatan. Kalau di bidang pendidikan misalnya guru berarti tes soalnya itu tentang pendidikan. Kemudian kalau tes SKB itu dinyatakan lolos berarti masuk pemberkasan, kemudian ada janji sumpah di situ, kemudian ada diberikan pengeluaran NIP atau dikasih NIP, dan itu sudah resmi menjadi PNS dan diberikan surat SK atau surat keterangan. Kemudian masuk ke materi pokok yang pertama adalah tentang pengertian disiplin pegawai negeri sipil atau PNS. Yaitu disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sifat yang layak terhadap pekerjaan. Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan, disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku seseorang, kelompok, atau masyarakat berupa kepatuhan, ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah, atau etik, norma, serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sutopo Yuwono dalam buku berjudul Produksi diungkapkan bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Kalau sebagai gambaran disiplin itu menurut saya itu patuh, di mana kita mematuhi yang aturan yang sudah ada. Secara simpelnya seperti itu. Kemudian contoh disiplin. Contoh disiplin ASN aparatur sipil negara atau PNS pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah saya contohkan adalah mengikuti upacara, di mana upacara itu misalnya upacara hari Senin, kemudian upacara hari-hari besar seperti 17 Agustus atau Hari Sumpah Pemuda dan lain-lain. Kemudian yang kedua, contoh disiplin yang kedua adalah datang dan pulang tepat waktu, di mana PNS itu diwajibkan datang dan pulang tepat waktu. Kalau semisalnya datang terlambat, absennya tidak sesuai jam, pulang tidak sesuai jam, nanti konsekuensinya ada hukumannya, misalnya dalam keterlambatan penerimaan gaji. Kemudian yang ketiga adalah memakai seragam. Kalau di SMK sendiri itu
aturannya adalah hari Senin memakai kaki, yang kedua hari kedua seterusnya adalah pakai batik sesuai dengan ketentuan SMK. Kemudian yang keempat adalah mematuhi aturan. Di mana di sini mematuhi aturan yang dimaksud adalah ASN berarti mematuhi aturan yang ada. Pokoknya misalnya dalam instansi sekolah dia harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Misalnya kalau guru tidak boleh keluar waktu jam kerja, berarti tidak boleh keluar. Kemudian tidak boleh jam pelajaran kosong, berarti tidak boleh meninggalkan jam pelajaran kosong. Kemudian mematuhi aturan berarti tertib di administrasi, misalnya pembuatan RPP, laporan belajar, atau administrasi sekolah lainnya yang harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Apakah disiplin itu hanya untuk PNS? Tentu tidak. Untuk siswa sendiri sama seperti PNS juga, mengikuti upacara, datang dan pulang tepat waktu. Kalau datang terlambat pasti ada hukumannya, harus meminta surat izin dan lain sebagainya. Kemudian memakai seragam tentunya, kemudian mematuhi aturan yang ada. Kemudian untuk apakah PNS itu disiplin? Kenapa PNS harus disiplin? Di sini adalah maksud dan tujuan disiplin PNS. Maksud dari disiplinnya PNS itu mewujudkan PNS yang handal, profesional, bermoral sebagai penyelenggara pemerintah yang menerapkan prinsip pemerintah yang baik atau good government. Taat kepada Undang-Undang Dasar, taat kepada Pancasila, dan taat kepada negara. Kemudian tujuannya adalah peningkatan kinerja, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab, menjalin kelancaran pelaksanaan tugas, mempercepat proses profesionalisme dalam bekerja. Selanjutnya memasuki kewajiban PNS atau pegawai negeri sipil yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di sini banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh PNS yang diatur oleh undang-undang. Tentunya kalau sudah diatur dengan undang-undang, apabila dilanggar pasti akan ada hukumannya atau konsekuensinya. Yang pertama adalah mengucapkan janji PNS, mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Kemarin ada yang bertanya, contoh dari sumpah atau janji PNS itu seperti apa? Kalau contohnya itu misalnya seperti ini, demi Allah saya bersumpah saya diangkat menjadi PNS akan setia pada negara, taat kepada negara, undang-undang negara, Pancasila, dan pemerintah. Contohnya seperti itu. Dan kalau yang pertama ini, sumpah atau janji PNS ini disaksikan atau membawa keyakinan, di mana orang Islam kalau berjanji berarti disaksikan oleh Allah, dan di mana melanggar sumpah ini berarti dia akan berdosa. Kemudian yang ketiga, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, undang-undang negara, dan pemerintah. Yang keempat, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS. Penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
Yang keenam, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Kemarin ada yang bertanya seperti ini. Contoh dari pengabdian kepada negara itu seperti apa? Yang dimaksud dari pengabdian kepada negara sebagai PNS atau pegawai negeri sipil, yaitu saya contohkan, PNS datang dan pulang tepat waktu ke kantor dan melakukan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh atau melakukan target yang sudah ditentukan. Itu adalah contoh dari mengabdi kepada negara. Kemudian yang kedelapan adalah memegang rahasia jabatan menurut sifat atau menurut perintah harus dirahasiakan. Dalam pemerintahan tentunya ada yang perlu dirahasiakan tidak untuk umum, dan ada yang untuk pribadi, dan ada yang untuk umum. Itu apabila untuk pribadi atau untuk intern, untuk pemerintah sendiri, berarti tidak boleh disampaikan kepada umum. Yang kesembilan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Melaporkan segera kepada atasan apabila mengetahui hal-hal yang membahayakan atau merugikan negara. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Mencapai sasaran pegawai yang ditetapkan. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara sebaik-baiknya. Kemudian lanjut ke apabila sudah melakukan kewajiban, berarti PNS harus mendapatkan hak, di mana hak PNS yang pertama itu adalah menerima gaji. Yang kedua, kenaikan pangkat. Sebelumnya perlu diketahui kalau PNS itu tingkat golongan gajinya itu berbeda-beda. Semakin dia lama di PNS atau semakin bertambah umur semenjak jadi PNS, berarti dia akan semakin naik pangkat. Kalau yang baru masuk, misalnya saya menjadi PNS itu masuk ke golongan 2A kalau nggak salah. Itu gajinya berapa, tapi kalau semakin lama semakin naik. Paling tinggi itu 4A kalau untuk guru. Pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, mendapatkan cuti. Ini cuti, misalnya cuti menikah, kemudian 1 tahun mendapat hak cuti berapa hari itu bisa digunakan. Kemudian yang kelima, tunjangan cacat dan uang duka. Kemudian yang keenam, kesejahteraan. Kesejahteraan ini yang dimaksud adalah setiap PNS mendapat tunjangan pendidikan untuk anaknya, kemudian tunjangan sembako, kemudian THR, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah pensiun. Masuk ke materi yang ketiga, larangan bagi PNS. Sini akan menjelaskan tentang larangan apa saja yang yang tidak boleh dilakukan oleh PNS berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 pasal 4. Yang pertama adalah menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain menggunakan kewenangan orang lain. Misalnya saya mendapat jabatan, misalnya kemudian ada salah satu kantor saya ingin membangun sesuatu, kemudian kan otomatis ada kontraktor atau yang untuk
membangun itu. Dan saya tidak boleh mendapatkan keuntungan dari proyek atau anggaran itu. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau pekerja negara lain atau lembaga atau organisasi internasional. Kalau PNS itu tidak boleh mengikuti organisasi atau lembaga lain negara yang notabene-nya itu internasional tanpa seizin oleh pemerintah. Yang keempat adalah menerima memberikan hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau membebani suatu yang dilayani. Sebagai orang Jawa, kalau misalnya kita sesuatu hal yang dibantu, maka kita mengucapkan ucapan terima kasih dengan memberikan sesuatu, misalnya dengan memberikan barang atau hadiah dan lain sebagainya. Namun dalam PNS itu tidak boleh seperti itu. Misalnya kita melakukan sesuatu, dibantu untuk menyelesaikan itu, kemudian saya memberikan suatu misalnya bingkisan, buah dan lain sebagainya itu, atau hadiah sepatu, baju dan lainnya seperti itu tidak boleh untuk PNS karena sudah ada aturannya memberikan hadiah. Kemudian membebani sesuatu yang dilayani. Membebani dalam arti misalnya ada misalnya saya di bidang pelayanan. Misalnya ada suatu orang atau yang ingin membuat izin mendirikan perusahaan. Kemudian saya membebani, boleh saya bantu untuk perizinan ini, otomatis akan diizinkan, tapi ada syaratnya, saya harus dibelikan sepeda motor dan lain sebagainya, atau saya harus menerima uang dan lain sebagainya. Itu tidak atau sangat tidak boleh bagi PNS. Kemudian yang kelima adalah memberi dukungan pada presiden pemilihan dewan. Memberi dukungan pada pemilihan presiden dan dewan. Setiap pemilihan itu pasti di desa kalian ada yang namanya joki. Kemudian intinya mencari suara atau kampanye di desa kalian untuk mendukung seseorang calon itu. Namun bagi PNS itu tidak boleh melakukan seperti itu. Kalau PNS itu harus netral. Kemudian yang keenam adalah bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya yang menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Kalau bertindak sewenang-wenang itu tidak hanya di PNS saja, tapi untuk semua pimpinan itu emang tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada bawahannya. Kemudian menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Kemarin ada yang bertanya, contoh dari menghalangi berjalannya tugas itu seperti apa? Saya contohkan seperti ini. Misalnya saya bekerja di pemerintah atau di kabupaten atau di dinas provinsi. Kemudian saya ditugaskan untuk mengunjungi perpustakaan daerah di Banjarnegara. Dengan rincian tugas, saya diberi tugas untuk mengambil data berapa pengunjung yang datang setiap hari di perpusda itu. Kemudian misalnya berapa buku yang tersedia di perpusda itu. Kemudian berapa petugas yang jaga di waktu itu. Saya mempunyai tugas itu, yang pertama, saya ditugaskan oleh pemerintah untuk berkunjung ke Perpusda Banjarnegara dengan 3 tugas itu. Namun saya dalam actionnya itu tidak mendapatkan data itu, tapi hanya mendapatkan 2, misalnya pegawai yang bekerja di situ, kemudian buku yang tersedia di situ. Namun ada yang satu yang belum, misalnya berapa pengunjung yang
datang setiap harinya, saya tidak mendapatkan data itu. Nah, kemudian saya balik ke pemerintah provinsi dengan hanya membawa tugas itu. Nah, di situ saya laporan tugas dinasnya kekurangan satu, berarti saya menghalangi tugas kedinasan itu karena saya tidak bisa menjalani atau melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya. Nah, itu salah satu contoh menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Itu seperti itu. Saya contohkan untuk mencari data. Saya misalnya bekerja di pemerintah provinsi, kemudian saya ditugaskan untuk mengunjungi Perpusda untuk mencari 3 data itu. Yang pertama adalah data pengunjung, data yang bekerja saat itu, kemudian buku yang tersedia, namun saya tidak bisa mencari data itu semuanya. Berarti saya salah satu menghalangi tugas kedinasan karena laporan saya tidak lengkap dari tidak lengkap untuk dilaporkan ke dinas provinsi. Padahal yang ditugaskan 3, tapi yang saya bisa hanya 2. Itu salah satu menghalangi tugas kedinasan. Kemudian yang keempat adalah, atau materi pokok yang keempat, Kemudian yang keempat adalah tingkat dan jenis hukuman disiplin. Di sini sudah diatur semua. Yang pertama adalah pasal 1 huruf A Undang-Undang 43 tahun 1943. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan dalam maupun di luar kedinasan. Yang kedua, pasal 1 huruf C dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian yang keenam, disebutkan pula mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin, di mana di sini ada hukuman disiplin ringan, kemudian hukuman disiplin sedang, kemudian hukuman disiplin berat. Tadi sudah dijelaskan tentang kewajiban PNS itu seperti apa, kemudian larangan PNS itu seperti apa. Nah, kemudian ada kewajiban yang tidak dilakukan, kemudian larangan yang harusnya tidak dilakukan oleh PNS, namun dilakukan PNS, itu hukumannya seperti ini. Saya akan jelaskan apa itu tentang hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Yang pertama, hukuman disiplin ringan yaitu ada 3, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman ringan itu bisa dicontohkan, misalnya saya sebagai pemimpin terus dipanggil ke ruangan pemimpin dan disampaikanlah teguran itu secara lisan. Kemudian bisa juga disurat oleh pemerintah kepada kita dengan tulisan teguran secara secara tertulis, misalnya saya melakukan sesuatu yang dilarang tapi saya melakukan, berarti itu ada tegurannya. Kemudian atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian yang kedua, hukuman disiplin sedang. Di sini ada 3 juga. Yang pertama, penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun, kemudian penurunan gaji sebesar 1 kali, kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun. Kemudian yang ketiga, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Sudah saya jelaskan tadi, PNS itu, setiap masuk PNS itu ada tingkat golongannya. Begitu masuk PNS, misalnya masuk ke 2C. Kemudian beberapa tahun kemudian masuk ke 3D dan seterusnya 3C, 3A, kemudian masuk ke 4A, ke 4B.
Tapi untuk guru itu paling tinggi kayaknya itu 4A. Nah, dimana kalau kalian misalnya PNS itu melakukan pelanggaran, berarti dalam kenaikan itu sudah tertera. Yang harusnya naik pangkat, tapi karena melakukan pelanggaran, jadi tertunda 1 tahun. Itu untuk disiplin sedang. Kemudian yang ketiga, hukuman disiplin berat. Di sini ada 4. Yang pertama adalah penurunan pangkat pada pangkat setingkatnya lebih rendah, paling lama 1 tahun. Pembebasan dari jabatan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Yang keempat, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Tadi ada hukuman ringan, sedang, dan sekarang hukuman berat. Di mana hukuman berat ini, nah, misalnya PNS itu, saya contohkan PNS itu sudah penurunan pangkat. Misalnya PNS itu sudah masuk golongan PNS yang itu 4A. Kemudian melakukan pelanggaran, berarti dia harus turun 1 pangkat, misalnya ke 3A. Itu seperti itu termasuk hukuman berat. Pembebasan dari jabatan, kalau misalnya jabatan itu, kalau misalnya seperti ini, saya dapat jabatan itu sebagai kepala sekolah, kemudian saya melakukan pelanggaran, berarti bebas dari jabatan, saya sudah tidak menjadi tidak menjadi kepala sekolah lagi, atau menjadi PNS atau guru seperti biasa. Kemudian yang terberat adalah pemberhentian sebagai PNS. Oke, seperti itu. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Atau ada kritik dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap mengikuti pelajaran PJJ ini atau daring ini. Jadilah pembeda, tetaplah fokus pada cita-cita. Salam sukses, semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.